warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Zila Ashid. Nah teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang STP. Apa sih itu STP? STP itu adalah Spanning Tree Protocol. Langsung aja kita ke materinya. Nah teman-teman, ini dia yang aku bilang tadi, Spanning Tree Protocol. Nah, Spanning Tree Protocol atau STP ini adalah protokol pada switch yang dilakukan untuk mencegah looping pada jaringan. Jika ada jalur ganda antar switch, STP ini akan memilih jalur terbaik dan memblokir jalur lain sementara supaya jaringan tetap stabil. Nah, fungsi dari STP adalah mencegah looping yang dapat mengganggu jaringan. Selain itu, STP juga membantu menjaga kestabilan jaringan dengan memilih jalur terbaik untuk pengiriman data dan menyediakan jalur cadangan jika jalur utama mengalami gangguan. Nah, teman-teman, dari tadi aku ada menyebutkan kata looping. Looping ini apa sih? Nah, looping ini adalah kondisi ketika data terus berputar di dalam jaringan tanpa tujuan yang jelas, karena adanya jalur yang membentuk lingkaran. Akibatnya, jaringan menjadi lambat, trafik meningkat, dan bahkan dapat menyebabkan broadcast strong. Nah, cara kerja dari STP ini yaitu dengan memilih satu switch sebagai route break. Setelah itu, STP menentukan jalur terbaik menuju route break dan memblokir jalur lain yang tidak diperlukan. Jadi jika jalur utama mengalami masalah, jalur cadangan akan aktif secara otomatis. Nah, teman-teman, di sini ada istilah-istilah yang penting ya dari STP ini. Yang pertama ada route break, yaitu switch utama yang menjadi pusat perhitungan dalam jaringan STP. Dan yang kedua ada route port. Nah, route port ini adalah port dengan jalur terbaik dan biaya cost paling kecil menuju route break. Nah, yang ketiga ada designate port. Nah, port yang bertugas meneruskan data pada setiap segmen jaringan. Yang keempat ada blocking port. Ini tuh port yang diblokir sementara untuk mencegah terjadinya looping. Dan ada brick ID, identitas switch yang terdiri dari priority dan MAC address, digunakan untuk menentukan route break. Nah, ada cost. Nah, ini tuh cost tuh artinya nilai yang digunakan STP untuk memilih jalur terbaik. Semakin kecil cost, itu semakin diprioritaskan. Nah, yang terakhir ada port face. Nah, fitur yang port face ini adalah fitur yang membuat port langsung aktif tanpa menunggu proses STP selesai. Biasanya digunakan pada port yang terhubung ke PC atau printer. Nah, di sini ada brick ID. Untuk menentukan switch mana yang akan menjadi route break, STP menggunakan yang disebut dengan brick ID. Nah, brick ID ini terdiri dari priority dan MAC address. Jadi, switch dengan nilai brick ID paling kecil itu akan terpilih sebagai route break. Nah, yang kedua ada cost dan metric. Setelah route break ditentukan, STP menggunakan nilai yang disebut cost. Semakin cepat kecepatan koneksi, semakin kecil nilai cost yang dimiliki. Karena itu, jalur dengan total cost paling kecil akan dipilih sebagai jalur utama. Nah, jadi, port status ini saat STP bekerja, setiap port akan melewati beberapa keadaan atau state. Nah, port dapat berada di kondisi blocking, listening, learning, forwarding, atau disable. Tahapan ini membantu STP memastikan jaringan tetap aman dari looping sebelum datanya dikirim. Nah, dan yang terakhir ada spanning tree port face. Nah, jadi port face ini adalah fitur yang membuat port dapat langsung aktif tanpa menunggu proses STP selesai. Nah, fitur ini biasanya digunakan pada port yang terhubung ke perangkat akhir, seperti komputer atau printer. Nah, bukan pada port yang terhubung ke switch lainnya. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasa kita langsung akan mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, untuk di Spanning Tree Protocol ini, kita akan ada 3 topologi.
Nah, contoh topologi yang pertama ini sudah terlihat. Di sini terdiri dari 2 switch dan 2 PC. Nah, teman-teman, untuk topologi ini tuh contoh kondisi saat nantinya spanning tree protocol akan dimatikan dan dinyalakan kembali, sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis akan jadi blocking agar pesannya tetap tersambung. Jadi langsung aja kita ke switch 0, CLI, enable konfigurasi terminal. Nah, di sini langsung aja kita kasih hostname terlebih dahulu. Aku di sini kasih namanya sama aja. Nah, terus di sini kita ketik no spanning tree VLAN 1. Kenapa di sini VLAN 1? Karena VLAN 1 ini memang otomatis sudah ada di setiap device-nya gitu ya, atau di setiap servernya. Nah, ini langsung aja, sudah ini kita ketik lagi no IP domain lookup. Kalau sudah, kita ke switch selanjutnya. Enable konfigurasi terminal dan langsung saja kita ketik perintah no spanning tree VLAN-nya. Tidak perlu memakai hostname lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan IP address terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini aku kasih IP address-nya 11.11.11.1. Nih, di sini sebelas. Nah, kalau sudah, kita coba untuk mengirim pesan ke PC. Nah, teman-teman, kita tunggu. Ini violet. Kenapa violet padahal portnya sudah sama-sama aktif? Karena teman-teman, itu jalurnya ada 2. Jadi, pastinya si pesannya tidak akan tersampaikan dengan benar karena switch ini mengirim pesan double kepada switch ini dan sebaliknya, teman-teman. Nah, supaya tidak seperti itu, sini kita masuk lagi ke switch 0 dan ketik spanning dan ketik lagi spanning tree VLAN 1. Di switch berikutnya juga teman-teman lakuin hal yang sama, spanning tree VLAN 1. Nah, sudah seperti ini, kita percepat. Nah, teman-teman, di sini kembali seperti semula, ada satu port yang otomatis di blocking. Lanjut, kita coba kirim pesan kembali kepada PC. Dan ini hasilnya successful ya, teman-teman. Nah, jadi sini lanjut kita ke topologi yang kedua. Nah, teman-teman, untuk tujuan topologi yang kedua ini adalah menerapkan pembagian jalur data yang mandiri pada tiap spilan melalui penentuan dot break yang manual. Jadi, topologi jaringan ini menjadi lebih tertata dan aman dari bahaya looping. Pertama-tama di sini langsung aja kita masuk ke switch 2 atau switch yang di tengah ini. Lalu kita konfigurasi terminal, lalu masukkan VLAN-nya. Di sini ya, VLAN 2 dan beri nama. Aku akan memberi nama VLAN 2 dan kita ke VLAN 3, jangan lupa kasih nama VLAN 3. Nah, setelah itu kita di sini masukkan interface-nya. Di sini interface-nya yang mengarah ke ini ya, teman-teman, PC ini. Yaitu fast internet 0/3. Nah, di sini
kita masuk ke mode akses dan switch port akses VLAN. Nah, lanjut. Maaf teman-teman, salah. Switch port akses VLAN 1. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut interface range EVA 0. Nah, kalau yang untuk yang ini, teman-teman, untuk interface ini, range ini, kita melihatnya untuk yang ini. Fast Internet 0/1 di bagian kiri dan Fast Internet 0/2 di bagian kanan. Jadi, ini, koma FA 0/2. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan mode trunk. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut ke ketik spanning tree mode PVST. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke spanning tree VLAN 1 root primary. Lalu masukkan interface FA 0/1 ya teman-teman, ini /1. Nah, lanjut kita ketik spanning tree cos 19 dan spanning tree cos 19. Kalau seperti ini kita exit dan kita akan melihat show spanning tree. Show spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk interface Fast Internet 0/2 sampai dengan 3 itu sudah forward atau sudah aktif ya teman-teman. Teman semuanya, di sini topologi ketiga kita atau topologi terakhir dengan tujuan untuk memberi contoh cara kerja STP atau PVST, terutama untuk melihat bagaimana memilih jalur terbaiknya. Nah, pertama-tama kita masuk ke switch yang kedua ini, ke CLI, enable konfigurasi terminal, spanning tree mode PVST. Jangan lupa kita masukkan itu dan kita ke switch selanjutnya. Enable konfigurasi terminal, spanning tree mode PVST. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembali ke switch yang ini ya teman-teman. Nah, kita akan lihat to show spanning tree interface FA 0/ yang ini ya teman-teman, yang /2 ini. Kita akan lihat dulu yang itu. Nah, teman-teman, untuk VLAN ini sudah forward atau sudah aktif ya teman-teman. Kita lanjut melihat yang interface-nya 0/1. Ini juga sudah aktif. Lanjut, di sini kita
kita ke switch yang bawah. Enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan perintah spanning tree mode PVST dan interface FA0 slash ini ya teman-teman /3 yang mengarah ke sini. /3. Setelah itu kita masukkan spanning tree port face. Nah, teman-teman, di sini ada warning. Maksudnya kayak gimana sih warning tuh? Jadi, untuk warning ini, itu tuh maksudnya port face hanya digunakan ke end device, bukan ke PC atau switch. Jadi, langsung menghubungnya ke end device-nya gitu. Jadi, caranya gimana supaya nggak gini? Langsung aja kita ke switch yang ketiga ini. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita masukkan spanning tree mode PVST. Di sini langsung interface FA0/3 spanning tree for pass. Di sini exit, lalu show spanning tree interface FA0/3 detail. Nah, kita masukkan perintah show spanning tree interface FA0/3 detail. Nah, teman-teman, ini dia purpose-nya, cost-nya 19, post priority-nya 128, identify, Disney road has priority, dan yang lain-lain. Nah, untuk konfigurasi terakhir di sini ada show spanning tree summary. Nah, teman-teman di sini sudah bisa lihat nama VLAN-nya. Ini tadi di sini forwarding-nya itu atau sudah aktifnya 2 dan aktifnya 3. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia konfigurasi topologi 3 di STP. Aku harap kalian paham dengan apa yang aku sampaikan, terutama untuk aku sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, teman-teman. Girl about a 10. I should fuck her in the Benz.